Setidak-tidaknya kita selalu berpatokan pada 3 aspek untuk mengelola perusahaan maupun mengelola sumber daya hutan. Yang pertama adalah aspek, planet, Pak, atau kalau dalam bahasa kita dulu itu, ekologi gitu atau lingkungan. Kemudian kedua aspek people, sosial gitu. Kemudian yang ketiga ini aspek profit. Jadi planet, people, profit ini betul-betul dioptimalkan gitu. Jadi ketiga-tiganya harus dapat. Jadi dari sumber daya hutannya ini harus lestari karena ini menyangkut aspek ekologi, aspek lingkungan. Kemudian dari people-nya, masyarakatnya ini dari sisi sosialnya juga harus terakomodir. Dan yang ketiga karena perusahaan juga harus profit gitu, Pak. Kita punya tolok ukur untuk memastikan itu, Pak. Misalnya dari sisi planet atau ekologi, kita mengelola sumber daya hutan ini tentunya ada panduannya, namanya rencana pengaturan kelestarian hutan. Jadi hutan ini harus diatur sedemikian rupa supaya lestari. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menandai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, terutama dari Fakultas Kehutanan, yaitu Bapak Endung Trihartaka. Sekarang menjadi Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani. Pak Endung Trihartaka ini lahir di Rembang 2 Maret 1969. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1993 dan pernah menjadi Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak, sehat. Sehat, ya. Mungkin Bapak bisa cerita tentang kenangan ketika masa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,
kemudian selama berkarir di Perum Perhutani, dan sekarang sampai sekarang menjadi salah seorang direktur, terutama direktur perencanaan dan pengembangan bisnis. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk di UGM itu tahun 88, Pak. Masuk di Fakultas Kehutanan. Saya ingat betul tahun 88 itu ketika pertama kali jadi mahasiswa itu dikumpulkan di lapangan Pancasila dulu. Sekarang jadi Gedung Geraha Sabha itu. Ada satu wejangan dari Pak Rektor waktu itu, Pak Profesor Kusnadi Harja Sumantri, ya, almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati. Beliau mengatakan bahwa Gajah Mada ini tidak mempersiapkan Anda, adik-adik mahasiswa ini, untuk menjadi sarjana yang siap kerja. Nah, itu wejangan beliau. Tapi mempersiapkan mahasiswa UGM ini menjadi sarjana yang siap nalar. Gitu. Nah, ini yang saya ingat sampai sekarang, sehingga tidak aneh kalau lulusan Gajah Mada ini karena disiapkan nalarnya gitu, kira-kira jadi multi talent gitu, Pak. Di mana saja bisa gitu, Pak. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi macam-macam gitu. Nah, sementara saya sendiri kemudian lulus tahun 93, Pak Bambang. Kemudian sempat bekerja 1 tahun di perusahaan swasta. Kemudian tahun 94 akhir ini diterima di Perum Perhutani sebagai pegawai Perum Perhutani. Karena Perum Perhutani ini wilayah kerjanya hanya di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Jadi selama hampir 27 tahun, ya bekerjanya muter-muter di Pulau Jawa. Ya, meskipun pernah juga ada penugasan sekali tahun 2001 itu ditugaskan di Pontianak, Pak, Kalimantan Barat untuk mengelola salah satu HPH yang penugasannya diserahkan kepada Perhutani. Jadi selama di Perhutani sudah dari Jawa Barat, terakhir jadi Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Timur, di Kepala Perhutani Jawa Timur, kemudian 2019-2020 jadi Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, dan mulai Februari 2021, Pak, tahun lalu ditugaskan sebagai Direktur Perencanaan di Jakarta. Kira-kira itu, Pak, sedikit riwayat perjalanan. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Tanya sedikit aja Pak. Jadi sama-sama Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, apakah level yang paling tinggi itu Jawa Tengah? Sebenarnya sama, Pak. Sama, jenjangnya sama, baik Jawa Barat, Jawa Timur, ataupun Jawa Tengah. Tapi tentunya punya karakteristik yang berbeda gitu, Pak. Ya. Kalau Jawa Barat itu luasnya hanya 685.000, Pak. Dan di sana banyak pegunungan, udaranya sejuk, hutannya banyak kan hutan rimba, Pak. Jatinya tidak banyak. Jadi Jawa Barat itu lebih banyak ngelola yang non kayu, banyak wisatanya, Pak, di sana. Nah, banyak wisatanya. Kalau Jawa Timur ini paling luas hutannya, 1,1 juta hektar dan paling beragam. Dari pantai sampai pegunungan, dari jati, pinus, wisata ada semua. Nah, kemudian kalau Jawa Barat ini luasnya nggak banyak, Pak, tapi mentes gitu. Jawa Tengah ya hanya 650.000, tapi jatinya paling banyak. Ya, mungkin Bapak sangat hafal sekali wilayah Blora, Cepu, Rambi-Batu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sama, cuman punya karakteristik yang agak khas gitu. Iya. Maka kalau lihat penempatan karirnya kan terakhir awal di Jawa Tengah, kemudian naik di pusat yang gitu kira-kira. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan selanjutnya, sekarang Bapak ini kan memadukan misi
kalau namanya perum pasti punya sifat layanan publik, tetapi di balik itu kan juga ada misi bisnis. Nah, itu seperti apa Pak komposisinya? Jadi gini, sesuai misi perhutani Pak, setidak-tidaknya kita selalu berpatokan pada 3 aspek untuk mengelola perusahaan maupun mengelola sumber daya hutan. Yang pertama adalah aspek planet Pak, atau kalau dalam bahasa kita dulu itu ekologi gitu atau lingkungan. Kemudian kedua aspek people, sosial gitu. Kemudian yang ketiga ini aspek profit. Jadi planet, people, profit ini betul-betul dioptimalkan gitu. Jadi ketiga-tiganya harus dapat. Jadi dari sumber daya hutannya ini harus lestari karena ini menyangkut aspek ekologi, aspek lingkungan. Kemudian dari people-nya, masyarakatnya ini, dari sisi sosialnya juga harus terakomodir. Dan yang ketiga karena perusahaan juga harus profit gitu Pak. Kita punya tolok ukur untuk memastikan itu Pak. Misalnya dari sisi planet atau ekologi, kita mengelola sumber daya hutan ini tentunya ada panduannya, namanya rencana pengaturan kelestarian hutan. Jadi hutan ini harus diatur sedemikian rupa supaya lestari, tidak boleh tidak lestari gitu. Jadi kita punya RPKH dan kita juga mengikuti sertifikasi Pak, baik sertifikasi nasional ataupun internasional. Sertifikasi mandatori misalnya dari Kementerian LHK itu ada PHPL, kemudian sertifikasi internasional kita sudah mendapatkan sertifikat forest management control wood gitu. Jadi kita sudah punya sertifikat yang sifat internasional itu FSC Pak, Forest Stewardship Council gitu. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaan-Mu berjaya. Pak, ini sebenarnya secara umum ya kondisi hutan-hutan perhutani, tapi yang dipotret paling tidak yang saya tahu misalnya di sekitar Jawa Tengah itu kan hutan jatinya terus berkurang. Ya. Nah, itu apakah masih ada yang produktif, artinya masih bisa ditebang dan untuk kepentingan bisnis gitu, ataukah karena umur jati ini kan panjang sekali, jadi setelah ditebang untuk membutuhkan kembali normal itu waktunya puluhan tahun kira-kira begitu Pak. Nah, itu gambarannya seperti apa? Ya, betul Pak. Jadi perhutani ini punya hutan seluas 2,4 juta hektar. Hutan jatinya itu 50% Pak, 1,2 juta hektar. Yang paling dominan memang di Jawa Tengah. Jati di Jawa Tengah, Jawa Timur dulu itu kita tebang atau kita panen pada umur 80 tahun Pak. Waktu itu gitu. Tentunya sangat panjang. Dan kami pernah mengalami masa yang tidak bagus ketika reformasi 2098 sampai 2001 Pak ya. Ini hutan kami ini dijarah mungkin hampir separuhnya itu hilang. Pak gitu. Nah, sehingga tersisa separuh. Nah, konsekuensinya karena kami masih harus hidup gitu, kami harus merehabilitasi bekas-bekas penjarahan ini cukup banyak. Setiap tahun kami rata-rata menanam hampir 50.000 hektar Pak untuk reboisasi. Dan jatinya, karena kita juga hidup salah satunya dari kayu jati gitu, terus kami lakukan produksi sesuai dengan kemampuannya, yang lestari tadi gitu. Nah, kalau menunggu umur 80 tahun tentunya kami tidak bisa hidup, Pak. Ya, karena tahun 2000 penjarahan kan 2000 lah, mulai 2022 kita 2002 kita rehabilitasi, kan sekarang baru umur 20 tahun belum bisa dipanen. Nah, oleh sebab itu untuk jati-jati ini kita tetap atur lestarinya, Pak. Jadi setiap tahun kami masih memanen jati hampir 500.000 meter kubik, Pak. Nah, untuk percepatan itu daurnya tentunya tidak 80 tahun lagi. Kita menggunakan daur ada yang 60, ada yang 40 dan yang terbaru, Pak, ini jati ini mestinya sudah bisa ditebang di umur 20 tahun. Tapi diameternya sudah di atas 50 cm. Jadi seolah-olah hampir sama dengan jati umur 40 atau 60 tahun. Ini jati unggul, kami beri nama JPP, Pak, Jati Plus Perhutani. Hasil
penemuan dan penelitian yang panjang, kerjasama antara Perum Perhutani, kami punya Perhutani Forest Institute yang di Cepu, kerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM yang di-lead oleh Pak Profesor Muhammad Naim, ini menemukan jati JBP, jati unggul gitu Pak. Jadi jati yang ada di Perhutani sebanyak itu dipilih hanya ada 600 pohon yang paling bagus, kemudian diseleksi lagi ketemu hanya beberapa pohon saja yang dijadikan induk. Nah, jadi mulai tahun 2002 kita menanam pohon jati itu jenis unggul yang ditanam tidak lagi biji, tapi stek pucuk, Pak. Stek pucuk. Pertumbuhannya sangat cepat dan 20 tahun sudah bisa dipanen. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, Kalau kualitasnya seperti apa, Pak? Itu kan kayak bongsor itu, Pak. betul, Pak. Memang karena saat ini belum ada yang umurnya mencapai 20 tahun. Gitu. Untuk yang masih muda-muda, yang masih umur di bawah 10 tahun, memang kualitasnya pasti tidak sama dengan jati lokal yang memang lebih padat gitu, Pak. Nah, mungkin nanti teknologi yang bermain. Kalau tahu warnanya putih, teknologi kan bisa diberi warna coklat, misalnya gitu. Tapi yang umur 20 tahun, mudah-mudahan tahun ini bisa kita tebang, nanti kita teliti kira-kira kualitasnya apakah berbeda atau tidak dengan jati yang umur 60 tahun, kira-kira seperti itu. Meskipun sudah ada penelitian juga Pak itu di kehutanan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Nah, produksi yang 500.000 kubik per tahun itu apa Pak? Mencukupi untuk apa tadi? Untuk kepentingan eksistensi perusahaan atau juga bisa memberi apa Pak? Semacam dividen lah gitu kepada negara gitu bisa? Begini Pak, alhamdulillah masih bisa Pak. Jadi memang sampai hari ini portofolio bisnis di Perhutani itu 90% itu berasal dari yang pertama itu dari getah pinus yang diolah menjadi gamrosin dan terpentin. Jadi nomor satu bukan kayu Pak, tapi getah pinus. Ya, ini diolah menjadi gamrosin dan terpentin dan derivatnya untuk pasar ekspor. Hampir 90% diekspor. Nah, kemudian yang kedua ini dari kayu. Salah satunya jati. Jadi jati 500.000, kemudian rimba yang lain, pinus, mahoni itu sekitar 400.000, Pak. Nah, 90% pendapatan kami itu dari dua ini, dari getah pinus dan kayu. Nah, yang sisanya 10% ini dari bisnis-bisnis yang lain, antara lain misalnya minyak kayu putih, kemudian wisata, Pak. Kami punya lokasi wisata yang cukup banyak, hampir ada lebih dari 700 lokasi wisata yang ada di Perhutani, dan ini tentunya akan kita kembangkan terus gitu. Jadi masih memberikan kontribusi dan Perhutani salah satu BUMN yang masih selalu laba, Pak. Masih aman, Pak. Kinerjanya cukup bagus kalau dari sisi finansialnya. Nah, kalau apakah karena proses masih penanaman itu tadi, jadi hutannya belum kelihatan penuh lagi seperti itu, atau memang sengaja dipersiapkan? Sekarang kan banyak lahan perhutani yang dikerjakan oleh masyarakat untuk tanam jagung, tanam macam-macam itu, Pak. Itu seperti apa? Jadi begini, memang masyarakat ini bekerja sama dengan Perhutani, Pak. Masyarakat yang tergabung kalau di kami itu namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kami bekerja sama dengan masyarakat dengan pola kemitraan. Mereka menanam tanaman-tanaman pertanian, jagung, padi, itu di lokasi calon tanaman kehutanan. Gitu. Karena setelah lokasi itu ditebang, kan ditanamnya tahun depan. Masih ada waktu setahun yang kosong. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertanam palawija tadi, Pak. Demikian juga ketika kita sudah tanam, karena tanamannya masih kecil-kecil, maka masih bisa dimanfaatkan ruangnya untuk bertanam padi, jagung, dan lain-lain.
nanti sampai umur 5 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga memang tanamannya masyarakat yang bisa bersifat hampir permanen, karena memang dibuat ruang yang selalu bisa ditanami oleh tanaman palawija, karena jarak tanamnya dibuat lebar gitu. Misalnya kalau dulu kan 3x1 Pak, rapet gitu, dan digeser 3x3. Nah, sekarang ini ada jarak tanam misalnya 8x2, nah sehingga kekosongan yang 8 meter ini ditanami oleh tanaman palawija. Meskipun ada juga memang lokasi yang sifatnya tenurial, ada konflik dengan masyarakat yang memang belum tuntas penyelesaiannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang masih ada Pak, yang lahan-lahan yang berkonflik, yang kemudian sulit untuk dihutankan kembali. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Pak, tadi yang perubahan jarak tanam itu memang karena pertimbangan produksi gitu, supaya mungkin kayunya lebih besar itu, atau memang menyediakan tadi space untuk masyarakat tadi? Itu dua-duanya Pak. Keduanya bisa diakomodir. Jadi ketika kita memutuskan pola tanam seperti itu, tentunya sudah melalui penelitian yang dilakukan oleh Perhutani Forest Institute di Cepu dan juga dengan Fakultas Kehutanan UGM. Jarak tanam yang agak longgar ini, bagaimana dampaknya terhadap pohon-pohonnya. Karena ternyata jati ini memang butuh jarak yang agak longgar dan butuh matahari gitu. Makanya kalau di tanaman jati yang di pinggir biasanya lebih gede daripada yang di tengah, gitu Pak. Di samping juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk bertanam yang lebih lama dan lebih luas lokasinya. Jadi kira-kira dua-duanya dapat Pak itu. Apakah itu yang namanya konsep hutan sosial itu Pak? Salah satunya Pak. Salah satunya. Ya. Jadi kalau tidak salah perhutani juga mengelola hutan bako Pak ya? Hutan bako mangrove ada juga Bapak. Perhutani yang paling banyak di Jawa Barat, di Karawang, Subang, Bogor, kemudian di Jawa Tengah itu hanya ada di Banyumas, perbatasan Cilacap Pak. Ya, ada. Kalau itu berarti misinya cuma tadi Pak ya, cuma lingkungan ya, karena kan nggak bisa dibisniskan itu Pak. Betul, karena mangrove ini hutan lindung, Ya. jadi memang hanya difungsikan untuk perlindungan. Ya. Nah, ada nggak yang tujuan tadi? Kelihatannya saya melihat ada juga tujuan bisnis, jadi kerjasama dengan masyarakat tadi untuk menanam tanaman secara masif, secara besar-besaran, dengan pertimbangan bisa diekspor. Ini kan nggak salah kan mulai menanam porang kalau nggak salah kerjasama dengan perhutani. Ya, betul Pak. Jadi memang perhutani tadi saya sampaikan portofolionya ini saat ini kan 90% dari getah dan kayu. Nah, kita sudah memulai membuka namanya multi usaha kehutanan, Pak. Sesuai dengan regulasi yang baru, ini kawasan hutan harus betul-betul dioptimalkan, tidak hanya manfaat kayunya saja gitu. Kalau selama ini tanaman-tanaman di luar kayu itu dikelola oleh masyarakat dengan konvensional begitu. Nah, perhutani ini memulai ada beberapa hal yang memang menjadi concern perhutani dan ini juga menjadi penugasan negara gitu untuk menambah cadangan pangan. Maka di perhutani ada ditanam salah satunya porang. Kami melakukan uji coba Pak tahun kemarin di Saradan dan di Nganjuk. Kami menanam tanaman porang dengan pola yang intensif di bawah hutan jati. Itu kurang lebih 100-an hektar gitu. Nah, harapannya nanti masyarakat bisa melihat itu pola intensif sehingga masyarakat bisa meniru untuk membuat tanaman porang yang lebih baik daripada porang yang barangkali selama ini ditanam kurang intensif gitu. Meskipun sebenarnya masyarakat lebih dulu, Pak. Masyarakat lebih dulu menanam. Kalau di Blora itu saya lihat literatur sudah ditanam sejak tahun 84 itu malah.
As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies, Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Jauh dari itu kan kita sudah mengenal lama Pak, itu namanya iles-iles itu. Betul Pak. Nah, tapi kan orang takut katanya gatal itu. Nah itu apa sekarang sudah ada teknologinya untuk mengolah itu? Memang iles-iles tidak sama dengan porang Pak. Pertama ya, sementara yang sekarang ini pasarnya cukup tinggi itu porang, bukan iles-ilesnya. Ya memang porang pun agak gatal ya, cara mengolahnya saja ketika mengupas, merajangnya itu tentunya harus dengan treatment khusus lah supaya tidak gatal gitu kira-kira. Iya, jadi memang itu teknologi pengolahan penting. Dulu kan namanya gadung itu kan banyak orang mabuk itu kalau makan itu, tapi sekarang kan orang suka makan gadung itu. Iya betul Pak. Iya. Nah yang saya juga tertarik itu sekarang perhutani itu kan jadi holding Pak ya kalau tidak salah ya. Termasuk Bapak ini membawai nggak inhutani yang ada di luar Jawa itu? Iya, sejak 2014 ini perhutani menjadi perhutani holding Pak. 2014 itu ditandai dengan bergabungnya 5 PT Inhutani yang ada di luar Jawa. PT Inhutani 1, PT Inhutani 2, Inhutani 3, Inhutani 4, dan Inhutani 5. Itu bergabung di Perhutani, maka menjadi Perhutani Holding. Jadi saat ini Perhutani punya 8 anak perusahaan. Yang 5 itu di luar Jawa, Inhutani 1 sampai 5. Kemudian 3 lagi di Jawa, PT Palawi Resources, ini yang menangani wisata, anak perusahaan Perhutani yang khusus menangani wisata. Salah satu yang dikelola itu di Coban Rondo di Malang, dan satu lagi yang di Baturaden. Nah, itu yang dikelola Palawi. Nah, kemudian ada satu lagi PT Perhutani Anugerah Kimia di Jawa Timur juga, ini mengelola derivat dari getah pinus. Dan kalau Bapak di jalan tol atau di jalan aspal, itu marka jalan yang warnanya kuning atau putih, nah itu bahannya dihasilkan atau dibuat dari derivat yang diolah dari getah pinus. Ya, cat tapi yang organik, kira-kira gitu. Ya, supaya nempel di aspalnya itu, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Kalau di luar Jawa itu kan banyak apa ya Pak, HPH itu ya, yang pengusaha yang diberi hak untuk mengelola hutan. Nah itu bagaimana ngaturnya dengan tadi Pak, Inhutani tadi? Ya, jadi Inhutani 1 sampai 5 memang ini HPH dulunya Pak. Ini PT atau HP yang dikelola BUMN gitu, PT Unit 125. Jadi proses pengelolaan juga sama seperti HPH, mulai dari perencanaan, kemudian menebang pohon, menanam, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi anak perusahaan Perhutani, jadi langsung di bawah induk Perhutani, Pak. Jadi di bawah induknya, di bawah Perhutani. Ada 5, tapi memang yang 3 ini kondisi finansialnya tidak begitu bagus sejak lama. Inhutani 2, 3, dan 4. Dan kami sebagai induk Perhutani ini sedang melakukan inisiatif strategis untuk melakukan restrukturisasi. Nanti kira-kira ini sedang berproses Pak, dan sudah dilakukan kajian oleh konsultan yang
sudah ditunjuk, itu nanti Inhutani akan di-merger. Inhutani 1, 2, 3 akan digabung, namanya Inhutani 1, kemudian Inhutani 4, 5, dan PT Perhutani Anugerah tadi akan digabung juga menjadi PT Inhutani 5. Nah, penggabungan ini, merger ini diperlukan untuk memberikan penguatan finansial dan penguatan bisnis yang ada di anak perusahaan kami itu, Pak. Jadi kalau begitu Inhutani ini sudah dalam posisi tidak menguntungkan, Pak ya? Masih menguntungkan, Pak. Kalau Inhutani 1 kan menguntungkan, Pak. Inhutani 2, 3 ini memang ada beban finansialnya yang merugi. Nah, ketika ini di merger 1, 2, 3, maka ada kekuatan finansial di Inhutani 1 untuk bisa membackup Inhutani 2 dan 3. Jadi bisnis-bisnis yang sama nanti akan disatukan, jadi lebih kuat kira-kira seperti itu. Termasuk dari sisi permodalan dan finansialnya. Kalau bidang usahanya sama dengan yang HPH swasta itu, Pak ya? Sama, Pak. Jadi nanti Inhutani 1, 2, 3 itu bidang usahanya tetap di lock, di kayu, Pak. Jadi menebang pohon, kemudian menjual kayu, atau mengolah di industri kayu. Karena kebetulan Inhutani 1 itu punya industri kayu di Gresik dan di Kalimantan Utara, di Tarakan. Sekarang secara umum, Pak, itu kan kayu di luar Jawa, terutama misalnya kayak di Kalimantan misalnya, itu kan produksinya semakin menurun, Pak, dan pabrik plywood kan banyak yang sekarang berhenti. Itu bagaimana masa depannya kira-kira? Nah, ini tadi, jadi kayu-kayu yang di Inhutani 3 itu malah sudah hampir nggak ada hutannya. Jadi kita bergeraknya di multi usaha, memang harus banyak menanam, dan salah satunya yang sekarang lagi dibutuhkan itu hutan tanaman energi, Pak. Biomas gitu. Nah, mungkin nanti akan mengarah ke sana juga. Hutan tanaman energi ini butuh waktu yang pendek, hanya 3 tahun sudah bisa panen, jadi nanti tiap 2-3 tahun itu panen terus gitu, kira-kira waktunya pendek, dan kondisinya saat ini pasar sangat membutuhkan. Mungkin nanti salah satu arahnya kita ke sana, di samping multi usaha yang lain, tanaman buah-buahan, alpukat, duren, dan sebagainya. Kalau yang biomas itu yang arang itu, Pak, ya arahnya? Bukan, Pak. Untuk wood chip atau wood pellet. Jadi kami sudah mencoba, Pak, ini di Perhutani. Kalau Bapak sempat melihat di wilayah Blora juga ada, di Rembang juga ada, dan paling banyak di sekitar Semarang ke arah Grobogan, Pak. Kami sudah menanam hutan tanaman energi ini sampai dengan hari ini kurang lebih 31.000 hektar. Ini jenisnya Gliricidae dan Kaliandra. Nah, ini akan kami panen tahun ini, kemudian diolah menjadi wood chip atau wood pellet untuk pengganti batu bara, Pak. Batu bara. Jadi ini energi baru terbarukan yang mengurangi emisi. Kami sudah bekerja sama, sudah menandatangani head of agreement dengan PLN. Nanti tahun ini kita akan membangun industrinya dan memasok wood pellet ini untuk co-firing PLTU PLN, Pak. Tahun ini rencana kami bangun di Rembang, di KPH Mantingan, dan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Karena memang PLTU Rembang kan posisinya di Sluke, jadi kami industri nanti ada di Rembang. Gitu, Pak. Ini untuk mengganti batu bara. Iya, ini luar biasa ini. Kalau berhasil, karena saat ini kan orang sedang cemas tentang stok batu bara untuk PLN. Betul, Pak. Makanya kami sudah membangun head of agreement dengan PLN, dan insya Allah tahun ini sudah bisa mulai mensuplai ke PLN. Jadi memang permintaan cukup tinggi ini market untuk yang biomas ini, karena ya orang sudah mulai menyadari masalah lingkungan gitu. Indonesia.
informasinya. Nah sekarang kembali ke UGM lagi Pak. Tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa yang disiapkan bukan siap kerja tapi siap nalar. Jadi artinya dengan modal itu alumni UGM itu mempersiapkan diri untuk ditugaskan atau berada di mana saja. Nah sebenarnya seperti apa itu ajaran-ajaran semacam itu? Tadi kan dimulai dari pidato, tapi kan kemudian harus terjemahkan atau disosialisasikan, menginternalisasi kepada para mahasiswa, para alumni itu seperti apa? Iya, jadi yang saya rasakan ini Pak, ya mudah-mudahan sama yang dirasakan oleh teman-teman alumni yang lain. Jadi ketika kuliah di sana ini yang pertama kita dilatih untuk gigih, tidak pantang menyerah, kemudian kita ada kebersamaan dan kekeluargaan yang luar biasa. Dan ada satu lagi yang menarik, ada keragaman juga. Karena begitu masuk di UGM ini kan mahasiswanya banyak sekali dan dari berbagai penjuru gitu. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Papua, bahkan ada yang dari Malaysia juga, kita bisa berbaur di situ. Nah, membangun kebersamaan meskipun ada keberagaman. Dan kita juga dilatih untuk pantang menyerah, karena rata-rata mahasiswa di UGM waktu itu kan kebanyakan menengah ke bawah, Pak. Jadi biasa prihatin gitu. Dan terus diasah nalarnya, karena banyak sekali aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang memang melatih nalar itu. Banyak aktivitas di ekstra kampus gitu, yang memang banyak yang bisa kita ikuti gitu. Dan itu disediakan semua fasilitasnya gitu. Nah inilah yang membuat barangkali khusus untuk saya ini merasa mendapatkan bekal yang cukup banyak di sana. Ya, jadi saya juga sudah wawancara dengan dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit kalau nggak salah. Nah, beliau juga mengatakan bahwa ini tantangan sangat besar untuk para forester. Jadi luar biasa hutan Indonesia ini memerlukan para alumni UGM. Nah, terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran ya setelah mengalami perjalanan dan pengalaman di lapangan, mungkin ada saran baik kepada alma mater maupun kepada mahasiswa yang masih belajar atau para alumni baru yang sedang memilih-milih mau berkarir di mana, supaya mereka tetap alma mater mempersiapkan lulusannya dengan baik, dan yang belajar maupun yang baru lulus itu juga punya persiapan-persiapan untuk menyesuaikan tantangan-tantangan yang ada di lapangan itu. Silakan Pak. Baik Pak, karena ini eranya sudah sangat berkembang sedemikian rupa ya, barangkali tentunya saya berharap bahwa kampus UGM ini mempersiapkan mahasiswanya, mempersiapkan kurikulum-kurikulum yang barangkali lebih kekinian. Karena ini kan eranya era digitalisasi dan sebagainya, dan saya yakin UGM sudah mempersiapkan itu. Dan kepada mahasiswa tentunya harus tetap semangat, tidak pantang menyerah, menimba ilmu sebanyak-banyaknya di kampus yang sangat luar biasa kalau menurut saya, karena keberagamannya tadi. Dan tentunya bagi alumni ataupun teman-teman yang sekarang sedang berkarir dimanapun, ini tetap semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa, sebagaimana yang diamanahkan oleh himne Gajah Mada, kira-kira seperti itu. Dan tentunya ada satu hal, agar tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tercela yang bisa mengurangi nama baik alma mater. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih sekali Bapak Endung Trihartaka, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani, atas semua informasinya. Banyak yang menarik tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan khusus juga untuk saran kepada alma mater maupun kepada generasi yang lebih baru untuk mencermati apa yang
sudah terjadi sampai saat ini sehingga bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses berkarir. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nur terima kasih nggih. Iya Pak. Nggih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Matur nuwun.